Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Edwin Pratama. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi mengenai nasib tenaga honorer tinggal menunggu waktu. Pak Jokowi pilih mana dari 3 opsi? Pemerintah menyiapkan 3 opsi untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah lama menanti kepastian untuk status sebagai abdi negara. Kini nasib para tenaga honorer tinggal menunggu keputusan akhir. Pemerintah akan melakukan kajian untuk memilih opsi penyelesaian tenaga honorer. Opsi pertama ialah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Adapun opsi yang kedua ialah menghapus dan memberhentikan semua tenaga honorer. Opsi yang ketiga yaitu mengangkat tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Masuk awal tahun 2023, hidup tenaga honorer tinggal menunggu waktu dari kebijakan pemerintah yang berdasarkan pada 3 opsi. Apakah diangkat semua, dihapus semua, dan diangkat berdasarkan skala prioritas. Para tenaga honorer K2 memang sangat berdampak atau mendambakan opsi yang pertama, namun jumlah memang tergolong besar, yakni 2,8 juta orang. Saripudin menilai 3 opsi ini merupakan bentuk keterbatasan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Pemerintahan kebingungan karena jumlah honorer yang sangat besar, adapun faktor lain sehingga tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan masalah abdi negara non-ASN. Oleh karena itu, PHK 2I meminta Presiden Jokowi tidak menyampingkan jasa para tenaga honor. Pak Presiden yang terhormat, kami ini masyarakat Indonesia sekaligus abdi negara yang tersebar di seluruh instansi, baik pun pusat maupun daerah. Dengan sedikitnya keringat kami ini sudah sering membasahi Ibu Pertiwi dalam proses pembangunan Indonesia. Udin, panggillah akrabnya, mengatakan pengabdian tanpa jasa tenaga honorer K2 tidak bisa diukur dengan nominal uang. Buktinya ketika seleksi P3K pada tahun 2019 hingga 2022 hanya memprioritaskan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Namun Udin justru heran dengan pemerintah yang enggan mengeluarkan kebijakan khusus untuk honorer teknis administrasi dan lainnya. Dia menduga hal itu disebabkan tenaga teknis administrasi tersebar di berbagai instansi. Saat merekrut P3K tenaga teknis 2022, banyak tenaga honorer K2 gigit jari karena kualifikasi pendidikan minimal yang disyaratkan ialah lulusan D3 atau S1. Adapun honorer berjasa SMA tidak terakomodasi. Posisi untuk tenaga honorer yang bermodal ijazah lulusan SMA pada perekrutan 2019 hingga tahun 2022 hanya petugas pemadam kebakaran atau lulusan sekolah pertanian menengah atau SPMA sebagai penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Kalau sudah satu instansi mau menerima lulusan SMA, di instansi lainnya kok enggak bisa? Apakah ini pemerintah anggap suatu keadilan? Mana itu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan honorer? Demikian Bapak Ibu informasi mengenai nasib honorer tinggal menunggu waktu. Pak Jokowi pilih dari mana? Opsi yang ketiga atau yang kedua atau yang pertama? Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.